Halo, apa kabar Anda hari ini? Pada kesempatan ini saya akan membahas soal rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa, Ranperda, sempat diwarnai kericuhan dengan adanya aksi labrak meja yang diduga dilakukan oleh oknum ASN Kabupaten Mamasa, salah satu oknum ASN Kabupaten Mamasa. Nah, rapat paripurna sendiri digelar pada hari Selasa kemarin tanggal 30 November 2021 di gedung DPRD Mamasa. Jadi dari kemarin saya sudah sempat melihat beritanya dari teman-teman media, ada yang live, saya sempat nonton, tapi kemudian karena saya sibuk, jadi belum sempat saya bahas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu. Jadi ini sangat memalukan. Saya melihat itu sangat memalukan dan terlihat ada pertontonan arogansi kekuasaan di sana. Jadi ini ada berita yang ingin saya bacakan, dilansir dari tribunsulbar.com. Mamasa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Sulbar yang berlangsung pada Selasa 30 November 2021 diwarnai keributan. Keributan bermula saat salah seorang ASN diketahui bernama Ernesto Randan. Oh, nampaknya Pak Ernesto Randan melabrak meja pimpinan DPRD Mamasa. Dari pantauan jurnalis tribunsulbar.com, saat itu anggota fraksi gabungan Persatuan Pembangunan Indonesia Raya, Reskianto Taulak Bikia, diberi kesempatan menyampaikan aspirasi masyarakat. Saat itu Reskianto menyampaikan 4 catatan yang menurutnya merupakan tuntutan masyarakat. Namun belum usai, pembicaraan Reskianto dipotong Ernesto dengan nada tinggi. Ernesto yang duduk di pojok bagian belakang tiba-tiba berteriak, "Izin pimpinan, ini rapat pendapat fraksi. Jangan kita diperlihatkan hal bobrok seperti ini." Ini maksudnya hal bobrok itu seperti apa? Apa mungkin yang disampaikan Pak Reskianto ini adalah benar kebobrokan pemerintah Kabupaten Mamasa? Ernesto yang saat itu hanya menghadiri rapat paripurna tak hanya berteriak, ia bahkan terlihat berdiri dan berjalan menuju ke podium meja pimpinan DPRD Mamasa. Ia bahkan terlihat melabrak meja di depan Wakil Ketua 2 DPRD Mamasa, Juan Gayang Pontiku. Luar biasa. Jadi seorang ASN diundang dalam rapat paripurna DPR yang harusnya menjawab apa yang disampaikan oleh DPR, aspirasi-aspirasi DPR itu, aspirasi rakyat itu, tapi kemudian direspon oleh sikap arogansi seperti ini. Ini sangat memalukan menurut saya dan sangat tidak beretika. Tak berselang lama, rapat purna pun jadi gaduh. Keributan teredam sesaat setelah Reskianto diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi masyarakat. Tak berakhir di situ, keributan kembali terjadi saat Darius Totuan yang juga fraksi gabungan Persatuan Pembangunan Indonesia Raya diberikan kesempatan berbicara. Saat menyampaikan pendapatnya, keributan kembali terjadi setelah Arwin dari fraksi Partai Nasdem juga melabrak meja. Jadi ternyata bukan hanya seorang oknum ASN yang melakukan labrak meja, tapi ada juga ini anggota DPR Arwin dari fraksi Partai Nasdem yang melabrak meja. Izin pimpinan, ini paripurna atau apa? Kalau ada oknum yang menyerang pribadi orang jangan diberi instruksi, kata Arwin. Maksudnya menyerang pribadi seperti apa? Iya, karena kalau yang disampaikan itu masih terkait soal program pemerintah, ini kan DPR ini kan tugasnya itu bukan hanya anggaran. Jadi ada selain legislasi, anggaran, ada juga pengawasan. Dan disitulah tugasnya DPR menyampaikan aspirasi masyarakat terkait soal pengawasan mereka. Hal tersebut diungkap Arwin saat Darius Totuan menyebut Bupati Mamasa Haji Ramlan Badawi
mengadakan pembohongan. Ya sepanjang itu terkait dengan data, itu dijawab saja dengan data pula, bukan dengan arogansi labrak meja. Itu arogansi kekuasaan menurut saya. Beruntung kericuhan kembali diredam setelah Ketua DPRD Mamasa Orsan Suleman B memberikan kesempatan Sekretaris DPRD Mamasa membacakan berita acara surat keputusan. Terkait keributan itu, Orsan Suleman mengatakan pihaknya memberikan pihak berwenang menyelesaikan persoalan ini. Ya, diberikan kepada pihak berwenang menyelesaikan persoalan seperti apa. Ini kan hal biasa. Jadi ini hanya soal etika, moral. Untuk diketahui, rapat paripurna yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Mamasa membahas Ranperda APBD Mamasa tahun 2022. Itulah berita yang dilansir dari tribunsulbar.com. Jadi, begini, menurut pandangan saya, apa yang disampaikan oleh salah satu anggota atau 2 orang dari anggota fraksi P3 di DPRD Mamasa itu menurut saya sudah sepatutnya memang anggota DPR harus begitu. Jadi tidak perlu ditanggapi dengan arogansi seperti itu. Menurut saya ini memalukan, arogansi dan memalukan, tidak beretika. DPR punya wewenang, punya hak konstitusional menyampaikan aspirasi masyarakat di ruang-ruang rapat paripurna seperti itu. Jadi ruang DPR itu adalah ruang yang mulia, karena di sanalah ditampung aspirasi masyarakat, kemudian disampaikan ke pemerintah. Seharusnya kalau DPRD perwakilan pemerintah merasa sudah melakukan kerja-kerja yang betul, atau termasuk juga soal transparansi anggaran, ya dijawab saja dengan data, tidak usah pakai labrak meja apa segala. Harusnya kalian sadar dong, fasilitas yang kalian pakai itu, gaji yang kalian terima itu adalah uang negara dari hasil pajak rakyat. Jadi ini benar-benar sangat memalukan dan menampar wajah pemerintahan Kabupaten Mamasa menurut saya. Karena DPR itu memang haknya itu menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi dia punya hak, dan itulah salah satu fungsi DPR. Jadi pengawasan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi sangat sayang sekali kita masih zaman seperti ini masih tetap diperlihatkan oleh sikap-sikap seperti itu. Itu saya katakan bahwa arogansi kekuasaan, dan menurut saya itu adalah memalukan, tidak beretika. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa rakyat senang melihat aksi yang kemarin dipertontonkan oleh yang terhormat Pak Reskianto Tolabikia ini. Rakyat senang. Rakyat tentu berterima kasih kepada Anda karena telah menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat Mamasa kepada pihak yang memang pengelola pemerintahan, berjalannya pemerintahan Kabupaten Mamasa. Jangan sampai selama ini saya melihat DPRD kita itu terlihat tidak berfungsi. Jadi nggak ada pengawasan, mereka hanya kompak di anggaran. Ya mungkin juga ya karena ada makan berjamaah, kita nggak tahu, tapi saya dari dulu menduga seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Pak Reskianto ini adalah terobosan baru, menurut saya terobosan baru dari DPRD Kabupaten Mamasa. Maju terus, rakyat tetap di belakang kalian. Disinilah kita melihat kinerja para wakil rakyat itu seperti apa. Karena jangan takut,
Karena itulah tugas dan fungsi kalian, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada stakeholder yang pengambil kebijakan. Jadi rakyat akan senang melihat apa yang dilakukan, dan semoga sikap-sikap seperti itu, sikap kritis terhadap pemerintah itu terus dipertontonkan. Jadi tugas DPR itu salah satunya adalah mengawasi program-program eksekutif supaya ada check and balances dalam berjalannya roda pemerintahan ini. Itulah pemahaman saya tentang fungsi DPRD. Jadi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Pak Reskianto itu adalah aksi heroik, patut kita beri jempol. Rakyat mendukung kalian. Dan memang kelihatan karena Pak Reskianto ini kan termasuk juga generasi muda. Jadi sangat luar biasa, wajar lah. Yang saya tidak habis pikir tadi ini soal disebutkan di Tribun sulbar.com ini, ada salah satu anggota DPR dari Nasdem, kalau saya tidak salah itu namanya Pak Arwin Rahmanto, kalau nggak salah ya. Itu kemudian ikut melabrak meja juga dan menyatakan bahwa jangan diberi instruksi. Jadi karena dianggap menyerang pribadi. Menyerang pribadi seperti apa? Sepanjang itu disampaikan dengan data, saya kira itu bukan kebohongan. Saya kira itu bukan menyerang pribadi. Jadi artinya ya memang ada janji-janji yang tidak diselesaikan, tidak dituntaskan. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Reskianto itu bahwa ada anggaran siluman. Dan mohon dijelaskan, masyarakat Mamasa wajib mengetahui itu. Itu anggarannya itu kenapa sampai bisa mengalami defisit seperti itu. Itulah tugas DPR, mengawasi program-program pemerintah. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh tindakan salah satu oknum ASN Kabupaten Mamasa itu, sekali lagi menurut saya bahwa itu arogansi kekuasaan, memalukan dan sangat tidak beretika. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua, termasuk juga, dan saya berharap Pak Bupati Mamasa menegur bawahannya ini karena sangat tidak layak. Sadar dirilah, kalian itu memakai fasilitas negara, dibayar pakai uang negara. Jadi bukan uang pribadi Pak Bupati untuk kalian pakai untuk membackup kekuasaan Pak Ramlan Badadawi. Bukan seperti itu dalam praktik bernegara kita ini. DPR itu memang tugasnya di situ, menggonggongi, diberikan amanah oleh rakyat untuk menggonggongi eksekutif. Kenapa demikian? Karena di sanalah uang rakyat dikelola. Eksekutiflah yang mengelola uang rakyat. Di DPR nggak ada uang, bos. Mereka hanya menganggarkan rapat, legislasi, anggaran, pengawasan. Itu hanya 3. Dan penyampaian aspirasi itu atau penyampaian pendapat itu, koreksi itu yang dilakukan Pak Reskianto itu adalah bagian dari pengawasan. Jadi saya sangat senang sekali melihat aksi yang dilakukan Pak Reskianto ini. Jangan takut karena rakyat di belakang Anda. Begitulah seharusnya anggota dewan kita. Jangan hanya datang duduk diam manis. Duduk manis di kursi. Jadi mereka itu diberikan amanah untuk mengawasi, menggonggongi pemerintah, menegur jika ada yang diduga atau ada aspirasi-aspirasi keluhan dari masyarakat, disampaikan. Jadi ini sangat bagus sebetulnya
apa yang dilakukan Pak Reskianto ini adalah karena mudah-mudahan terus menjadi pengontrol pemerintah supaya kebijakan-kebijakan yang diambil itu ada berjalan proses pengawasan. Saya juga berharap anggota-anggota DPR lainnya seperti itu. Jadi jangan cuma datang duduk manis di kursi kemudian pulang, itu aja. Itu kalian juga itu digaji juga pakai duit rakyat. Jadi harus memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh salah satu oknum ASN Kabupaten Mamasa itu adalah mempertontonkan arogansi dan memalukan, tidak beretika. Saya berharap Bupati Mamasa memberikan teguran langsung ini kepada beliau ini. Atau paling tidak, jangan lagi dia diutus atau dipanggil, dibawa masuk ke dalam rapat-rapat paripurna. Karena di situ adalah ruang yang mulia, bukan tempat untuk menunjukkan kehebatan Anda. Kalau mau jadi pertunjukan kehebatan itu jangan di situ. Bergabunglah sama preman-preman di sana. Jangan sedikit-sedikit orang menyampaikan pendapat, kalian langsung mentak-mentak karena kalian punya jabatan. Bukan begitu, bos. Jadi saya berharap, atau paling tidak ini orang ini dimutasi. Ini pendapat pribadi saya, jangan sampai ada yang merasa tersinggung lagi, kemudian macam-macam. Padahal di negara demokrasi ini kita bebas menyampaikan pendapat, kita punya hak dilindungi oleh konstitusi, yakni Undang-Undang Nomor 9 tahun 99 tentang kebebasan menyampaikan pendapat, baik itu secara lisan maupun tulisan di muka umum. Juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3. Tapi itu soal terkait kebebasan berkumpul berserikat. Itu saja Sobat Bung Aib sekalian. Terima kasih, terus saksikan, terus tonton channel YouTube saya ini, dan jangan lupa berikan dukungan dengan cara komentar, like, dan subscribe. Terima kasih. Kita ketemu di topik selanjutnya.